Sahabat wanita yang saya kasih dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini dan harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai GERD bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik manusia lebih berharga. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Saudara, akhir-akhir ini kita sering mendengar orang menderita GERD. Tidak banyak yang tahu sebenarnya GERD itu penyakit apa. Dan banyak tulisan atau artikel mengatakan bahwa kita harus hati-hati dengan GERD karena penyakit ini bisa berakibat fatal. Nah, apakah GERD dan bagaimana mengatasinya? Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah ada di studio. Apa kabar dok hari ini? Kabar baik Bu Susi. Baik dan sehat ya. Senang sekali dokter bisa hadir di studio ini dan kali ini kita akan membahas soal GERD ini. Iya. Dan kita tahu penyakit GERD itu banyak orang yang ya sudah tahu sih, tapi banyak juga yang bertanya-tanya apa sih GERD itu, penyakit apa ini sebenarnya dok? Ya namanya itu GERD ya, GERD itu kan sebenarnya singkatan. Oh singkatan ini dari ya. Gastroesophageal reflux disease. Jadi gastro itu ngomongkan tentang gaster, jadi lambung. Esophagus itu adalah saluran makan yang antara mulut sampai lambung. Itu terjadi reflux. Reflux itu naik ke atas begitu ya, disease. Gitu. Ini penyakit pencernaan di mana asam lambung ataupun empedu yang ada di dalam lambung ini mengiritasi atau melukai lapisan dalam saluran makanan. Jadi begini loh, saluran makanan itu mulai dari mulut, dia lewat ke yang namanya kerongkongan. Ya, kerongkongan. Kerongkongan itu bahasa medisnya oesophagus ini tadi, esophageal ini. Kerongkongan, terus kemudian turun ke lambung gitu. Setelah lambung nanti kan usus. Ya. Nah. Jadi ini ngomongkan cairan ataupun asam lambung yang diproduksi oleh asam lambung dan empedu itu dia naik ke atas melukai kerongkongan. Bisa luka ya dok ya? Oh iya, luka. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan GERD. Jadi cairan dari asam lambung dan empedu itu naik ke atas gitu. Mengiritasi lapisan dalam kerongkongan tadi. Makanan. Nah penyakit ini sebabnya apa? Penyebabnya ya ini tadi ya, jadi begini, sebenarnya dari kerongkongan ke lambung itu ada yang namanya sphincter. Sphincter itu lingkaran otot Bu Susi, jadi seperti katup gitu ya, ngerti gitu, ya? Katup. Ya, nah ya. harusnya ini ya, itu pintu otomatis yang terbuka. Ketika makan minum kan lewat kerongkongan nih ya, masuk, dia ngelewati sphincter ini tadi, katup ini tadi, yang namanya lower esophageal sphincter ini masuk. Nah kalau makanan itu masuk turun ke lambung, katup ini nutup Bu Susi. Oh gitu. Dia mencegah supaya makanan yang sudah turun ini tidak naik ke atas lagi. Oh. Nah jadi tapi ini ada pintu otomatisnya. Nah pintu otomatisnya ini longgar. Rusak. Jadi naik ke begitu atas. Makanan udah masuk nih ke lambung kan, lambung mengeluarkan asam lambung, ada empedu untuk mengolah makanan ini nggak nutup sih pintunya, jadi naik ke atas. Jadi pintunya rusak gitu ya, longgar sehingga gitu. Cairan itu naik ke atas dan itu melukai kerongkongan. Ya. Nah, siapa sebenarnya yang berisiko menderita GERD ini? Apakah orang katakanlah punya penyakit MA atau apa dok? Ya biasanya secara ini keturunan Bu. Ada orang yang memang menderita GERD itu karena keturunan nih, orang tuanya juga jadi GERD. Pintunya tadi itu memang sudah longgar gitu ya dok. Terus ya. Orang stres. Stres orang nih ya. Konsumsi obat-obatan tertentu. Orang kelebihan berat badan. Jadi orang obesitas itu bisa menyebabkan longgar sphincternya ini. Gitu ya. Iya. Orang hamil. Atau orang yang banyak mengkonsumsi makanan mengandung lemak.
Lemak tinggi ya. Waduh, itu yang menyebabkan itu sphinkternya, lingkaran ototnya itu pada bagian bawah kerongkongan itu longgar. Nggak rapet gitu jadi ya. Jadi bisa naik ke atas ya. gitu. Nah itu ya dok ya. Nah gejalanya itu bagaimana? Jadi kalau misalnya itu cairannya itu naik ke kerongkongan itu terus melukai. Nah ini terus apakah cairan itu turun lagi atau? Ya cairannya turun lagi tapi kan dia sudah mengiritasi Bu Susi. Jadi kenapa kok bisa mengiritasi? Ini apa yang menjadi? Karena asam lambung, namanya asam lambung itu kan asam. Gitu loh. Ya jadi kalau dia tidak di tempatnya, dia ke kerongkongan, dia ngerusak di sana. Jadi nyeri, rasanya seperti nyeri. Gejalanya tuh nyeri ulu hati, hampir sama nyeri ulu hati tapi ada sensasi terbakar di dada. Jadi seperti di dada terbakar ya? Ya terus bukan di kerongkongan yang terbakar. Mulut dan kerongkongan terasa tidak enak. Begitu. Sakit dan kesulitan untuk menelan makan. Jadi untuk nelan saja sakit karena kerongkongannya ini sudah terluka iritasi. Gitu loh. Iritasi. Jadi rasanya terbakar. Seperti terbakar. Nah, kalau kita mah biasa kan kadang-kadang ya hanya nyeri. Tapi ini rasanya terbakar dan sulit untuk menelan makanan. Jadi memang ada faktor infeksinya juga. Gitu. Karena iritasi dari asam lambung dan empedu ini tadi. Nah untuk memastikan bahwa itu memang GERD itu bagaimana? Itu cuma satu, di endoskopi. Endoskopi itu satu alat Bu Susi, jadi seperti endoskopi ya, selang begitu, tapi dia di depannya ada kamera. Nanti kelihatan di foto, setiap bagian di foto ketahuan. Kelihatan pintunya yang longgar, bukan hanya pintunya longgar juga ya. Kerongkongannya, dindingnya kerongkongan itu yang rusak itu, teriritasi itu bisa rusak. Itu sebagai tanda ya. Seperti sariawan tapi di kerongkongan di dalam sakit sekali. Iya. Pengobatannya bagaimana nih dok? Kalau sudah GERD-nya itu terjadi gitu. Memang ada obat-obatan sih ya, juga mengganti menu makan ke rendah lemak, tidak asam dan tidak pedas. Tidak pedas, sama dengan orang sakit mah ya. Iya. Dan juga asam. Obat-obatan. Ini kalau ngomongkan obat-obatan berarti dokter yang harus menentukan ya. Ini memang bisa sembuh ya dok? Sebenarnya bisa ya. Sembuh bisa tapi akan sulit ya. Sulit karena biasanya kan ini ada komplikasi toh Bu setelah itu. Jadi komplikasinya ini ya, kan ada peradangan nih Bu di kerongkongan ini. Terus dada yang panas tadi itu bagaimana? Iya, dada panas itu karena peradangan. Terus kan kalau sudah ada peradangan terus tuka itu seperti saya katakan tadi sariawan. Tuka ya, sariawan itu terus ya. Erosi itu terus jadi lukanya sudah membentuk lubang erosi. Itu bisa terjadi kanker ya di situ ya. Kalau komplikasinya lama-lama kanker di kerongkongan. Jadi itu bahaya sekali. Jadi ini bagaimana dok untuk mencegahnya gitu supaya jangan sampai timbul GERD itu tadi. Nah tadi kan kita lihat ya, berarti kan sebab-sebabnya karena stres misalnya. Ya sudah jangan stres. Konsumsi obat-obat tertentu misalnya nih, orang tuh suka sekali membeli obat sendiri, obat linu. Linu dikit minum. Nah itu gitu bahaya ya. Rematik atau asam urat gitu beli aja terus diminum cukup lama gitu ya dok. Itu bahaya ya dok ya? Iya bahaya. Terus kalau yang kelebihan berat badan dikurangi, banyak konsumsi makan makanan yang tidak mengandung lemak, jadi yang serat dan tidak buah. Asam juga. Tidak asam, tidak asin, tidak pedas. Jadi hanya itu pencegahannya karena kalau sudah jadi itu pengobatannya setengah mati. Tapi stres itu jadi faktor utama kayak ya dok ya. Karena stres itu merangsang lambung untuk memproduksi asam lambung lebih banyak. Nah, kalau terus sphinkternya nih longgar, naiklah dia ke atas. Naik lagi kadang-kadang gitu ya. itu terasa seperti orang gelegean tapi panas. Gitu ya. Nah, bukan pahit. Biasanya kan kita pahit saja. Itu asam lambung. Tapi kalau sampai panas sama nyeri, itu kemungkinan ada luka di situ. Di dalam GERD itu langsung ya. Iya. Baik dok, terima kasih banyak untuk wawasannya mengenai GERD ini. Dan saya yakin ini juga berguna bagi para pendengar yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita nih. Terima kasih, sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya. Iya, sampai jumpa. Sahabat, semoga perbincangan mengenai GERD tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini. Semoga Anda terhibur.
Sahabat wanita berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang GERD, yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik manusia lebih berharga dari hari Sabat. Sahabat, pernahkah Anda membaca atau mendengar tulisan Raja Daud yang menggambarkan siapakah manusia itu sebenarnya? Bila Anda sudah mendengarnya, puji Tuhan, dan terus renungkan itu. Bagi sahabat yang belum pernah mendengarnya, saya akan membacakannya untuk Anda hari ini. Dalam Mazmur, pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Raja Daud mengatakan demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Sahabat, sungguh mulia dan berharga hidup manusia bagi Tuhan. Apakah Anda merasakan bahwa Anda mulia dan berharga di hadapan Tuhan? Semoga Anda selalu meyakini dan merasakannya. Sahabatku, dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-15, ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa manusia itu berharga. Pernyataan Tuhan Yesus itu diucapkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya di rumah ibadah pada hari Sabat. Pada saat Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang-orang itu, orang-orang yang ada dalam rumah ibadat bertanya kepada Yesus begini, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Pertanyaan ini dilontarkan agar mereka yang bertanya bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Nah, setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu, dan sembuhlah dia. Sahabat, peristiwa Tuhan Yesus memutuskan menyembuhkan orang pada hari Sabat merupakan peristiwa yang membuktikan bahwa manusia jauh lebih berharga dan jauh lebih penting dari apapun juga, seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmurnya yang telah kita dengar bersama. Sekaligus, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pada hari Sabat kita boleh melakukan kebaikan kepada manusia. Itu berarti kita boleh berbuat baik kapan saja dan di mana saja. Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, dan kasih Tuhan Allah begitu besar. Kasih yang besar itu diwujudkan dan dibuktikan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk membebaskan manusia atau menanggung hukuman atas manusia karena dosanya. Dan barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sahabatku,
apa yang kemudian kita pikirkan dan kita harus lakukan bila kita berharga dan penting di hadapan Tuhan? Apa kemudian kita berpikir ketika kita mengetahui bahwa kasih Tuhan Allah begitu besar untuk kita? Sahabat, tentu kita ingin bersyukur dan memuji kebesarannya. Namun, bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan tidak bisa hanya dengan memikirkan saja, bukan? Kita harus mewujudkannya dalam hidup kita. Nah, untuk mewujudkan syukur dan pujian kita kepadanya, satu-satunya cara ialah mentaati dan melakukan semua perintahnya dalam hidup kita. Untuk bisa menaati dan melakukan perintah Tuhan, terlebih dulu kita harus tahu perintahnya itu, bukan? Nah, untuk mengetahui semua perintah Tuhan, kita bisa membaca Alkitab. Kita juga bisa meminta bimbingan pendeta atau hamba Tuhan agar kita bisa paham semua perintah Tuhan. Setelah itu, kita melakukan semua perintah itu dalam hidup sehari-hari. Dengan melakukan perintah Tuhan, kita sudah memuliakan Dia dan menjunjung tinggi namanya. Dengan melakukan perintahnya, kita sudah mewujudkan kasih kita kepada Dia. Dengan melakukan perintahnya, kita sudah menyenangkan hatinya dan kita berkenan kepadanya. Sahabat, marilah kita bersyukur kepada Tuhan setiap saat oleh karena kita berharga di hadapannya. Bila selama ini kita merasa tidak berharga dan tidak dikasihi oleh Tuhan, pikiran itu tentu salah dan harus dibuang. Ingatlah selalu bahwa Anda sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan kembali tulisan Daud yang menyatakan betapa berharga dan mulianya kita. Daud mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan." Tuhan kiranya memberkati Anda. Sahabat wanita berpengharapan yang saya kasihi, sayang sekali kita harus berpisah karena seluruh acara wanita berpengharapan sudah selesai hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan juga keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini, atau Anda ingin menanyakan sesuatu kepada kami, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi nomornya 081 333 777 386. Saya Susi Mangkitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.